الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita setelah kita bahas tentang kita halal memakan barang haram ketika kita dalam keadaan terpaksa makannya. Kemudian bahwasanya ada dua macam bangkai yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama adalah ikan dan yang kedua adalah belalang. Yang menyerupai belalang ini banyak kayak jangkrik, kayak serangga-serangga yang lain. Ya, ini khusus saja belalang, benar. Jangan selain belalang haram. Terus ada dua macam darah yang halal. Apa itu? Limpa, ya, yaitu al-kabidul ati wal-haru dan limpa. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Malam hari ini kita akan membahas tentang fasal baru. Fasal bermula adalah satu fasal al-udhiyatu sunnatun. Ini berkenaan dengan korban, Pak. Walaupun korban dah lebar, karena ini merupakan ilmu. Jadi kalau kita ngaji kan step by step, terus walaupun Bapak udah paham, ya kita bahas lagi, kita baca karena berurutan kita ngaji, ya runtut tertib ketika kita ngaji. Al-udhiyatu adapun kurban, ya, ditasdidil ya'i dengan ditasdid ya-nya. Al-udhiyatu hiyat. Apa itu kurban? Yaitu ma. Harusnya iya, udhiyah itu kan muannas, ya. Iya, ma, yaitu hewan yudbahu yang disembelih minan na'ami dari binatang ternak taqarruban dengan tujuan untuk mendekatkan, ya, ilallah kepada Allah yaumal aidi wa ayyamat tasriki, di mana disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Itu udhiyah, itu kurban. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang namanya kurban itu ada hewan yang disembelih, Pak. Yang disembelih binatang ternak, gak asalnya beli apa-apa yang disembelih binatang ternak. Dan ada tujuannya taqarruban ilallah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih onta, tetapi disembelih pas hari raya Idul Adha, atau disembelih pas hari raya pas hari-hari tasyrik, tetapi dengan tidak ada tujuan, Pak, maka bukan dinamakan dengan kurban. Karena kurban itu harus ada tujuan, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau semuanya hewan ternak disembelih pas hari raya Idul Adha, pas hari-hari tasyrik dikatakan kurban, dijagal-jagal itu tiap hari ribuan, Pak. Mungkin kalau di dunia ini
mungkin berapa ribu ekor sapi atau kambing, bahkan onta tiap hari untuk memenuhi perutnya manusia ini, ya toh? Ribuan dunia ini. Nah, mereka kan asalnya beli aja, karena tidak ada takarubnya, tidak ada ingin mendekat kepada Allah, ya bukan dinamakan korban biasa itu, nyembelih biasa. Nah, itu korban. Maka banyak orang nanya, kadang-kadang kita ini bagusnya akikah dulu atau korban dulu ya? Ini sering banget ditanyakan. Dan saya jawab, akikah sama korban itu satu ibadah yang mirip tapi beda, gitu. Mirip tapi beda. Miripnya hewan yang disembelih itu kan sama. Apa tuh Pak? Beda sih, kalau akikah sih disunahnya tambah kambing, jadi kambing. Tapi kan mirip hewannya atau mencukupi umur dan sebagainya, nanti salah-salah nanti akan kita bahas. Cuma saya bilang, katanya ada yang nanya juga, katanya kalau orang korban belum akikah, korbannya nggak terima gitu kan kadang-kadang. Iya gitu, banyak sering itu orang nanya. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Korban itu mau akikah mau belum, yang penting ada memenuhi syarat tadi, maka sah korban. Begitu juga orang akikah belum korban, sama aja, gak saling mempengaruhi, ya toh, gak saling mempengaruhi. Karena dua ibadah ini walaupun sama sunnah muakkadatnya, sama-sama sunnah yang dikuatkan, karena bahwasanya korban itu menurut madzhab kita ini, wahya ada udhiyah sunnatun, itu sunnah muakkadatun yang dikuatkan, yang dikokohkan. Itu bagi kita Pak, madzhab Syafi'i yang bagi dan seyogianya liman bagi orang ya qadar yang mampu alaiha atas kudsi atau korban ayu alfidho, hendaknya dia menjaga alaiha atas itu korban itu. Makanya Pak, panjenengan itu usahakan tiap tahun korban, tiap tahun Pak, insya Allah berkah. Jangan punya anggapan begini nih, saya udah korban istri saya udah korban, anak-anak saya korbanin semua, udah habis semuanya. Sekarang udah gak ada korban-korbanan, ya salah. Korban manusia usahakan tiap tahun. Apa sih beratnya? Kita tiap tahun dikasih rezeki oleh Allah, kita dikasih nikmat oleh Allah yang banyak. Makanya inna a'tainakal kautsar ini bermakna nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar ini nih Pak. Ya toh? Ini jangan terus. Dan kalau misalnya kita nggak korban, kalau misalnya rezeki kita di stop tuh coba, gitu, di stop. Bisa nggak Pak rezeki kita di stop sama Allah? Gampang bagi Allah. Ya Allah, rezeki kita bukan karena apa namanya kita pandai atau kita pintar usaha atau yang lainnya. Kita ahli dalam bidang ekonomi, kagak dari jaminan. Kalau memang Allah takdirkan kita kagak punya rezeki, bapak usaha kayak apapun mencari kemanapun ujungnya, kagak ada Pak. Yang pernah saya sampaikan ya, saya punya teman saat S2, suami istrinya S2, dia S1, ekonomi lagi. Ya Allah, susah hidupnya. Rumah aja kagak punya ngontrak, itu aduh susah. Aneh kan? Aneh. Berlogika kan ini sarjana ekonomi bahkan hukum S2-nya. Nah itu kadang-kadang gak habis pikir mesti salah apa itu ya. Karena kenapa? Rizki ini sama Allah ditutup. Tapi kalau Allah buka rizki, gak harus ijazahnya tinggi Pak, gak harus pinter. Orang bodoh artinya
cerita dari kiai saya Dewa cerita ada orang kaya jamaahnya kaya, namanya orang kaya. Kalau di sini yang kaya kan jadi kaya. Di sana ada kaya, Pak, kaya banget, ya kan kaya. Padahal ini kagak bisa baca, kagak bisa nulis, Pak. Ya kan gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi bos dia, anak buahnya sarjana-sarjana itu, dia punya PT, punya ini, kagak bisa baca. Dipanggilnya Pak Haji, Pak, karena dia haji kan. Pak Haji. Jadi kalau udah rapat dia ngomong kan pinter, kalau ngomong, ya kan ngomong doang. Nanti yang bagian nyampein itu sarjana-sarjana itu nanti begini-begini. Ya. Kalau ditanyain, Pak Haji, minta apa namanya? Minta tulisin namanya lah gitu. Siapa namanya? Gitu. Dia mah kemana-mana bawa kartu nama, Pak. Itu dia sendiri padahal nggak bisa baca, tapi kaya. Paham nih? Makanya kadang-kadang itulah rezeki. Duit masalahnya bukan rezeki kan, memang bukan hanya uang kok. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki yang gede itu sebenarnya yang sifatnya yang nih kayak bapak bisa duduk di majelis seperti ini. Ini rezeki, Pak. Rizki kita, anak soleh-solehah itu rizki itu, Pak. Istri yang nurut, rizki itu, Pak. Stres kalau bapak punya istri yang gak nurut, stres, Pak. Stres gak bapak istri buat gak terus gitu. Disuruh apa susah. Internya minta duit, kan stres bapak. Iya kan? Ada yang kayak gitu, ada istri yang modelnya kayak gitu ada. Mintaan duit Pak. Dikasih duit berapa baik, kagak pernah bersyukur. Ada kan stres banget juga. Punya istri yang modelnya kayak gitu. Coba kalau punya istri nurut, dikasih rezeki berapa baik diterima, apa nggak seneng? Bisa terima kasih, itu bisa mendukung kita ibadah kepada Allah. Itu rezeki istri yang solehah, anak-anak yang solehah, itu rezeki termasuk kesehatan. Ini rezeki. Tidak semuanya orang, dan ini adalah rezeki yang paling gede, luar biasa. Bapak bisa duduk di satu majelis seperti ini. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa gedenya. Ini rezeki yang gak ternilai harganya, Pak. Sangat tak terhingga nilainya, gitu. Karena apa? Ini rezeki. Memang apalagi yang bentuk nyata tadi, Bapak dikasih rezeki banyak, rumah banyak, mobil banyak, anak banyak, istri banyak juga jadi kan. Itu kan rezeki juga. Kalau begitu tuh usahakan tiap tahun kurban. Paham ya? Walaupun sunnah muakkad hukumnya. Wala Malik rahimahullah ila wujubiha. Bahkan Imam Malik itu mempunyai satu pendapat, apa? Wajib hukumnya kurban. Pusing. Wajib Imam Malik. Setiap orang satu keluarga wajib kurban pokoknya. Apa gak pusing? Kalau ikut mazhab Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata siapa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib ala muqimi bil baladi al musri. Kalau Imam Abu Hanifah di pertengahan. Kalau Imam Malik mutlak wajib kurban. Imam Abu Hanifah wajib bagi siapa, Pak? Bagi orang yang mukim. Orang yang mukim. Mukim artinya enggak lagi bepergian. Di saat ada korban, apa yang ini? Di saat ada hari raya Idul Kurban atau pas hari tasyrik, dia lagi ada di tempatnya. Pak Alam lagi di blok sini, gak lagi jalan-jalan kemana atau lagi kemana, wajib hukumnya. Tapi ada tambahan lagi al-musri yang kaya. Kalau di tempat tapi gak kaya ya gak wajib. Dan kaya itu seperti apa? Yang kaya itu yang bisa membeli kambing. Ini kadang-kadang gak boten ya, kadang-kadang kagak korban. Padahal punya boten-boten, punya
mobil. Punya mobil kagak korban. Ini, mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung, biasa ya kan, ngaji mau seperti itu. Punya mobil kagak korban. Mobil itu kan kendaraan dunia. Nah kalau korban itu kan kendaraan akhirat. Lapo, ya kan, boyao gitu. Ini hanya kasih semangat kita semuanya, ya toh. Ayo. Dan itu gak akan hilang. Hewan yang kita sembelih, baik kambing, sapi yang kita sembelih, itu nanti ada catatannya di akhirat. Kalau mobil ada catatannya, hisab ya, Pak. Karena apa? Barang halal yang kita punya semuanya akan dihisab oleh Allah. Ya toh? Ya kan, mobil kayak saya, tanyain Gus, itu model mobil dari mana? Saya beli. Duitnya dari mana? Tanyain semua. Oh, dari ini. Lah. Terus kamu pakai kemana aja? Tanyain baru mobil, Pak. Itu yang halal. Apalagi yang haram. Kalau yang haram akan mendapatkan azab, mengazab bagi kita. Oh, itu. Kalau kita nih, makanya besok. Kalau kemarin korban berapa, Ustaz? 7. Habis ngaji ini besok 15 katanya. Habis ngaji ini besok 15 aja. Siap-siap aja yang beli. Tapi banyak kan sapi stres juga loh bapaknya. Panitia banyak sapi kayak di Banyumas seperti mana dia? Di Banyumas apa yang korban satu kampung itu berapa? Di mana Banyumas ya? Banyumas. Banjarnegara ya? Di Banjarnegara sapinya berapa itu? 80. Sapinya berapa? 200 itu kambing itu sapi. 73 sapinya. Kambingnya 200-an ya? Wah itu Masya Allah, itu satu desa loh Pak, bukan kecamatan, desa. Padahal desanya itu ya biasa-biasa aja, tapi karena mereka itu semangatnya luar biasa. Masya Allah, itu bukan hanya satu desa yang dapat dagingnya, itu dibawa tuh daging buah keluar kota, keluar desanya maksudnya, bahkan di kecamatan lain. Contoh tuh yang bagus-bagus, contoh Pak. Jangan nyontoh yang jualan, di sini tadinya 7, misalnya ada blok mana yang cuma 3, misalnya cuma 3, kita ya bagus dah. Itu namanya lihatnya ke bawah, harus lihatnya ke atas. Atau IPA itu 16 kemarin saya yang beli, memang tiap tahun saya. Kecuali waktu saya haji aja kemarin. Kalau pas haji mah orang lain yang membeli, tapi karena memang orang-orang situ itu udah apa namanya dia? Udah kalau yang membeli bukan saya itu gak serem gitu katanya. Padahal biasa-biasa aja kayak biasa. Itu ada yang bingung ngomong, pokoknya kalau yang membeli bukan pakai nanti berangkat haji lagi saya yang korban begitu katanya. Aduh, dan nungguin saya terus kepriwe coba, ya kan? Makanya 16 ekor sapi saya sendiri baik yang beli, ya kan? Nah itu. Nah, harapan apa Pak? Insya Allah saya ya udah dari tahun berapa Pak? Saya lupa. Jadi tiap tahun gantian aja. Pertama ya pastinya saya, istri, anak, bapak, ibu, kakek, nenek, bapak, ibu mertua, yaitu kakek, nenek ini semua kakek udah semuanya. Terus kembali lagi ke saya, muter pagi Pak, tiap tahun 1 kambing, udah cukup, ya kan? Insya Allah. Kenapa? Karena saya merasakan Masya Allah udah begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Apalagi kalau saya kan kadang-kadang suka nyuruh nih, pada korban, saya kagak mau menjadi punya titel jargoni. Ngerti jargon iso ngajar, iso lakoni.
Ustaz Jarwani, saya nggak mau kayak gitu ya kan. Makanya ayo Bismillah lah ya, tahun depan kita banyakin kurbannya. Jangan waktu kurban sibuk beli tusukan sate ada yang tusukan sate. Sekarang kita menurut Imam Malik wajib, menurut Imam Abu Hanifah wajib kan bagi yang kaya dan dia mungkin di situ. Kalau menurut dalam mazhab kita Syafi'i itu sunnatun muakkadatun. Kita lanjutkan. Ada pun ini pendapat ya. Aladi itu bagi orang yang memiliki nisoban, memiliki harta nisoban yang mencapai nisobnya. Artinya kaya. Yang kaya, kalau nggak kaya ya kagak. Nah, berdasarkan apa lagi Pak? Wafi Turmudi di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi an-Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, bukan aku diperintahkan bin nahri menyembelih korban wa sunnatun, dan ada pun itu bahwa ada pun itu korban nahrun sunnatun itu merupakan sunnah lakum bagi kalian. Ini yang dipakai dalil Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Ya ini, aku diperintahkan untuk berkorban. Artinya apa? Wajib bagi kanjeng Nabi. Wa sunnatun lakum, tetapi itu nahrun atau korban sunnah bagi kalian. Itu kita sunnah. Ada lagi hadis dia diriwayatkan oleh Imam Darqutni, kutiba diwajibkan alaiya atasku an-nahru berkorban, walaisa diwajibin, tidaklah wajib alaikum atas kalian. Ini dari yang dipakai dalil Imam Syafi'i itu dua hadis ini Pak, Imam Turmudi dan Imam Darqutni ini, Imam Malik hadis ini nggak sembarangan, ya kan? Maka dari itu walaupun sunnah tetap ayo kita korban. Ya. Ada yang nanya sebelum kita lanjutkan? Silakan. Waalaikumsalam. Ya walaupun itu khilaf ya, khilaf. Kalau memang itu siapa namanya, si bapak atau ibu kita wasiat, nanti saya bapak kan belum korban, nanti kalau bapak nanti udah meninggal, situ punya uang, tolong bapak disembelih korban ya, wajib hukumnya itu wasiat, gitu. Kalau nggak wasiat ya kita ngikut pendapat yang bolehkan aja Pak. Walaupun ada yang nggak bolehkan, ya kan? Tapi kita ngikut pendapat yang bolehkan aja. Karena apa? Korban itu kan gini, itu satu sedekah, di mana pahalanya kita sampaikan kepada si bapak atau ibu yang sudah meninggal. Sampai nggak? Sampai. Dan yakin walaupun nggak wasiat Pak, bapak ibu kita yang dulu nggak punya uang, yakin Pak dalam hatinya pasti pengen berkorban. Gitu, karena nggak punya uang aja. Makanya kita ya sebagai anak harus kita korbankan buat bapak kita. Ya Allah, semoga aku sampaikan pahala korban ini untuk bapak. Di samping itu kita juga dapat pahala sebagai anak yang soleh, yaitu telah mengeluarkan uang untuk korban bapak. Gak apa-apa, ini pendapat yang saya pakai Pak. Walaupun ada khilaf loh ya, tapi ini mah korban itu bagi yang hidup ya kata siapa. Mau ini kayak
mengumrohkan bapak ibu kita sama, gitu loh. Ada pahalanya nggak? Pokoknya ini Pak, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal apapun itu pahalanya, sampai menurut jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ini? Nah itu kayak korban itu kan perkara yang sunnah kan, dan pastinya dapat pahala, yakinlah dapat pahala. Terus pahalanya kita sampaikan kepada bapak, masa kagak sampai? Gitu ya. Nah, saya kira gitu Pak. Saya yakin bapak senang. Nah kalau cuma disepelekan, kalau kita untuk kita misalnya, kecuali kita belum korban Pak. Emang yang hidup dulu kita nih sebagai rasa syukur, menyata rasa syukur kita kan, kita jangan bapak dulu, gitu. Kayak haji itu kita dulu. Nanti kalau misalnya ada lebih bapak ibu kita berangkatkan haji. Walaupun ada juga yang ibu bapak dulu yang berangkat haji, saya nanti aja. Yang mampu siapa sebenarnya? Bapak apa ibu? Karena haji itu kan bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang mampu itu bapak apa ibu apa kita? Kita, artinya wajib itu kita duluan. Nah, ternyata duit kita masih banyak nih. Tahun depan bapak kita, tahun depan ibu kita, mangga silakan. Gitu, ya benar ya. Jadi kita dulu, ya kita dulu. Walaupun ada yang punya pendapat kalau umroh ya, mengumrohkan ibunya. Ada anak niat banget tuh mengumrohkan ibunya. Ya, setiap doa, ya Allah, semoga Engkau kasih jalan hamba untuk mengumrohkan anak ibu saya. Saya sayang Mak, gitu. Saya pengen bahagiakan Mak. Betul Pak. Tiap hari doa begitu. Apa yang terjadi? Gak dinyangka, gak disangka dia dapat hadiah mobil. Akhirnya dia bisa umroh ibu sama dia bareng-bareng. Ya tahu? Atau ada juga gitu, ibu nanti berangkat umroh Bu, nanti doain ibu ya, ibu doain saya di sana. Ada yang kayak gitu Pak, biar saya dapat jodoh Bu, biar rezeki saya makin lancar Bu, biar nanti saya bisa berangkat umroh. Ibunya kemudian berangkat, doain anaknya yang khusus yang umrohkannya ini, akhirnya anaknya pun ujung-ujungnya bisa berangkat umroh. Bisa aja. Tapi kalau yang perkara wajib, ya enaknya kita duluan. Ya, itu ya. Ibadah itu kita duluan. Kayak saya nih Pak, terus tahajud, misalnya, saya nggak mau nyuruh Pak. Kecuali memang saya sendiri belum menjalankan. Duha, saya nggak mau nyuruh Pak sebelum saya menjalankan. Itu tadi biar nggak punya titel Ustaz Jarkoni. Kalau yang ngasih titel itu bukan manusia Pak, yang ngasih titel itu malaikat yang berinya. Oh si Agus Fatoni Jarkoni itu coba gimana? Apa nggak ngeri? Kalau malaikat yang ngasih. Itu Pak, kalau manusia apa? Penilaian manusia. Makanya kata Gus Dur, kalau kita masih sibuk memikirkan ucapan yang orang, itu berarti kita ini tanda-tanda orang yang belum ikhlas. Itu biarin aja, orang mau ngomong apa, ya kan? Yang penting di sisi Allah kita ini baik, kita, ya Pak ya. Ini tambahan aja. Kalau ada yang punya pendapat lain ya silakan. Tapi kalau saya ikutin pendapat yang ini tadi terus, ya kan? Yang saya sampaikan. Ada lagi yang nanya? Ya, silakan. Kan kalau kita harus kalau dihadiahkan untuk ulama sepakat beriman. Nah, sekarang kalau kita selaku anak soleh, tapi kita tidak hadiahkan, apakah dengan anak soleh itu beramal soleh otomatis enggak pahalanya ke orang tua kita? Oh ya, Pak, inilah anak Pak. Anak itu harta yang tak ternilai harganya, ya toh. Beda dengan bapak punya harta, rumah, mobil, sawah, itu mah
itu akan habis, akan kita tinggalkan atau kita yang meninggalkan. Jadi bekas. Tapi kalau anak tidak ada bekasnya. Kalau ada orang tua ngomong nih, itu bekas anak saya. Kagak anak stres seperti dia ngomong gitu. Ya toh, orang tua bapak sama anak tidak ada bekas. Itu bapak saya. Itu kan. Nah, bagaimana kalau anak beramal soleh? Ya toh, beramal soleh, apakah bapaknya dapat pahala? Dapat, Pak. Dapat. Karena apa? Berdasarkan hadis yang kemarin kita bacakan, anta wa maluka li abika, engkau dan semua hartamu, ya kan? Itu adalah milik bapakmu. Artinya apa? Ini Pak awalatin sholihin yang umlah itu. Anak-anak yang soleh ini, setiap amal berbuat baik gara-gara kita nih, maka kita akan dapat pahala. Itu. Walaupun mau disampaikan apa kagak, walaupun ada pendapat ulama begitu. Kalau Imam Syafi'i gini, Imam Syafi'i itu kalau kirim fatihah kepada orang lain, kalau nggak disampaikan maka nggak sampai. Tapi kalau anak mau disampaikan mau kagak, itu sampai. Kita hidup begitu. Makanya anak-anak kita makin banyak anak, terus beramal sebanyak kita, nanti di akhirat dapat semua amal ibadahnya anak-anak kita itu. Itu Pak, ya toh, luar biasa. Nah ini yang saya pegang. Pendapat ulama itu banyak Pak, ya toh, terus terang banyak. Pokoknya kalau amal baik itu kalau nggak disampaikan ya kagak, karena ini nafsi, ya kan? Amal itu malah masing-masing, tergantung. Kalau saya mengikut yang ringan tadi, semua amal ibadah anak yang dilakukan karena Allah, maka Pak dapat pahala. Kenapa Pak? Karena dia bisa pintar seperti itu. Karena bapaknya, karena ibunya yang pesantrenkan dia, yang mendidik dia, sehingga dia bisa seperti itu. Nah itulah menjadi amal jariah untuk orang tuanya. Gitu ya, saya kira begitu Pak. Ini udah bisa nih. Apa Pak bapak? Lupa lagi nih jadi pertanyaannya. Kita setiap hari kan sudah mengonsumsi air seperti ayam, kita beli sate kambing, kita nggak tahu juga yang di jalan seperti apa, untuk pengetahuan ayam seperti apa, tapi dasarnya kita kan nggak tahu. Kalau wali nggak mau makan kecuali memang dia tahu sendiri siapa yang menyembelih. Ini wali. Kalau kita kan wali murid juga, kita wali murid. Kalau kita husnudon aja, husnudon. Ketika bapak mau makan daging, ketika bapak mau makan ayam, ya kan? Udah dengan mengucapkan di saat bapak mau makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim, udah beres. Nah bapak kalau mikir sebenarnya siapa ini, kagak makan bapak ujungnya. Itu kan Nabi itu pernah didatangin, ya kan? Didatangi oleh seseorang. Kajian Nabi, seseorang itu ngaku, ini saya cuma nggak orang hafal hadisnya. Ya Rasulullah, saya dapat kiriman makanan dari seseorang. Padahal saya kagak tahu itu nyembelihnya bener apa enggak gitu. Apa kata kajian Nabi ketika mau makan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Kalau wali enggak Pak. Kalau wali pokoknya dia enggak tahu dia nyembelih siapa, enggak mau makan. Wali kan warok Pak, dirapinya kuat, ya toh. Nah begitu Pak saya kira. Jadi sampai kita tingkatan kita ini semuanya wali murid Bismillahirrahmanirrahim, mangan baik, ya toh, makan. Bismillah. Sokor bapak beli ayam sendiri, tapi kan ribet Pak beli ayam sendiri. Apalagi sate kambing. Lah bapak kalau curiga terus Pak, orang dia mana bapak teh? Ini jangan-jangan kambing ini
Kami mati kalau jawabannya begitu. Surah mangan, yakin. Ya pokoknya gini aja, ketika mau baca, mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim dan yakin itu adalah halal. Itu makanya yang beli ini bener, itu aja udah. Karena apa? Bapak kalau nggak yakin, jadi unek-unek dalam hati, itu efeknya kagak baik. Ragu, gak main juga. Tinggalkan bagi yang meragukan kalian. Sampai kalau ragu, mau makan ini kok ragu, tinggalkan baik. Jangan lanjutkan. Gak mayuri juga, ila mala yuri. Itu tinggalkan yang meragukan ke arah yang tidak meragukan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi